Praktikum Pemrograman Visual 2. Capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang dibebankan pada MK ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang teknologi informasi serta memiliki etika profesi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep dasar pemrograman visual, pemrograman berbasis event, serta pengembangan aplikasi desktop. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pemrograman. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang, membangun, mengimplementasikan, menguji, dan mendokumentasikan aplikasi desktop berbasis database menggunakan Embarcadero Delphi SE2. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK-nya, yang pertama, menjelaskan konsep dasar pemrograman visual menggunakan Embarcadero Delphi SE2. Yang kedua, menggunakan komponen visual dalam membangun antarmuka aplikasi desktop. Yang ketiga, menerapkan event-driven programming dalam pembuatan aplikasi. Yang keempat, menghubungkan aplikasi desktop dengan database MySQL. Yang kelima, mengimplementasikan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Yang keenam, membuat laporan menggunakan komponen pelaporan, fast report atau quick report. Dan yang ketujuh, mengembangkan aplikasi desktop sederhana berbasis database sebagai proyek akhir. Bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama, review Embarcadero Delphi SE2. Yang kedua, event driven programming. Yang ketiga, standar komponen. Yang keempat, additional komponen. Yang kelima, dialog komponen. Yang keenam, menu dan toolbar. Yang ketujuh, prosedur dan function. Yang kedelapan, database akses atau MySQL. Yang kesembilan, SQL, struktur query atau query language. Yang kesepuluh, koneksi Delphi dengan MySQL atau akses. Yang kesebelas, CRUD. Yang ke-12, validasi input. Yang ke-13, pencarian dan filter data. Yang ke-15, pembuatan laporan. Dan yang terakhir, proyek aplikasi desktop. Jadi ini rencana pembelajaran yang akan kita lakukan pada mata kuliah ini. Pada setiap pertemuannya akan dibahas satu persatu, dan kita akan ketemu prakteknya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini saya akan membahas tentang CRUD. CRUD itu singkatan dari C dengan F,
Read membuat menginput data ya. Read itu membaca. Membaca ini di dalam sebuah sistem informasi kita bisa mencari data apa saja. Itu fungsi membaca tadi ya. Update ini kita bisa menyimpan atau replace atau menyimpan ulang data. Kan beda kan antara simpan baru dengan simpan ulang. Kalau simpan ulang artinya menyimpan data yang lama. Nah, delete artinya data yang sudah dicari tadi bisa kita hapus. Data apapun yang kita cari bisa kita hapus. Nah, jadi di pemrograman visual 2 hari ini kita menggunakan aplikasi Embarcadero SD2 ya. Kita akan membuat contoh sederhana satu form untuk aplikasi biodata mahasiswa dengan fil-fil yang sederhana. Silakan kalian buat ini buka Embarcadero-nya sambil saya absensi terlebih dahulu ya. Apriza, Hadir. Dina, Hadir. Anissa, Hadir. Setu, yang lain lagi sini. Ya, Pak Izin. Oke, kita lanjutkan saja materi kita hari ini. Silakan dibuka Embarcadero SD2. Kalian buat dulu BCL form application ya. Kita buat satu proyek baru. Oke, sudah. Oke, sama seperti ini ya. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah tampilan. Misalkan seperti ini ya tampilannya. Kita buat di sini misalkan yang sederhana saja, ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin. Ini tempat inputnya, ini tempat inputnya. Jenis kelamin nanti ada pilihan, tapi perempuan. Nanti kita buat satu tombol, kita kasih saja namanya clear. Clear ini artinya untuk mengosongkan input ya. Nanti kita buatkan satu tombol lagi yang namanya simpan. Kita buatkan satu tombol lagi yang namanya hapus. Biar data kelihatan apa yang kita simpan, apa yang kita hapus, nanti kita tampilkan di bawah dalam bentuk tabel atau DB. Nanti di sini ada sebuah input untuk mencari data. Jadi rancangan kita, desain kita seperti ini ya. Kita lanjut. Jadi membuat ini komponennya namanya label. Ini input, ini edit. Ini combo box. Ini button. Ini edit, ini edit. Ya. Oke, lanjut. Gimana mencari komponennya di sebelah kanan? Ini kan ada pencarian ya. Kita ketik saja label. Kita urutkan sesuai desain ya. Letak, klik dan letakkan di form. Ya. Oke, benar ya. Nah, ada berapa label? 3. Ada 3. Oke, kita buat di 3. Sudah semuanya? Sudah ya. Nah, lihat perhatikan. Label 1 kan yang tampil NIM. Nah, ya. Gimana cara mengganti ini? Ini ada di properties. Ya. Di properties yang namanya caption.
caption C ya. Diklik dulu ya, cari caption. Ada? Nah, diganti. Ini. Oke, sudah semua ya. Nah, selanjutnya kita masukkan komponen edit dan combo box. Edit. Kalau nggak bisa dicari, diklik di standar ya. Ada ya? Di edit ya. Ini combo box. Tinggal jaraknya untuk lebih rapi, kalian sesuaikan ya. Oh, kalau tampil kode seperti ini, kalian klik di bawah ada design. Kalau sudah, masukkan button ya. Ya, silakan ditambahkan di klik di bawah saya juga. Kita minimize dulu ini. Dari sini, dari aplikasinya ya. Yang atas kanan ya. Nah, kita buka akses. Ya, ada Microsoft Access. Oke. Sudah. Nah, lihat di sebelah kanan ini ya, ada yang folder. Folder sebelah kanan. Nah, ya. Diklik. Nah, kita buat dulu sebuah folder, misalkan new folder ya. Di atas lihat. T biodata atau biodata, T biodata. Tutup ya. Ya, tutup. Nah, kita sudah membuat database-nya. Kalian buka lagi yang project tadi. Oke. Kita harus masukkan 3 komponen lagi ya. Yang pertama Adobe Connection, yang kedua Adobe Query, yang ketiga Data Source. Ya, kita letakkan di form. Ketik Adobe Connection, Adobe C, Adobe Connection. Letakkan di sini. Adobe Connection, Adobe Query. Oke, letakkan juga query. Data Source. Adobe Connection, Adobe Query, Data Source. Kita setting Adobe Connection ya. Adobe Connection kita setting, lihat di propertiesnya. Ini ada connection string. Ya, diklik. Ada tombolnya. Lihat, nah ya. Will. Kita pilih Microsoft Office 12.0. Saya ulangi lagi ya. Nah, perhatikan connection string, ketik, will, Office 12.0, next. Ini alamat database kita tadi. Tadi kita menyimpan di mana? Lihat biodata kan ini. Nah, kita klik saja di sini alamat ini, atau klik biodatanya properties. Lihat dari export. Oke, ya di kanan properties. Ini kan ada alamat ini kan, location.
tekan di sini. Lihat garis miringnya seperti ini kan? Garis miring. DB bio data ACC DB. Iya, tipenya ACC DB. PT ACC DB. Coba tes connection. Di atas kalinya aktif jadi true. Jadi kalau ada connection ini ada connection string yang diganti ya settingannya login from dan aktifnya jadi true. Kalau ada query connection SQL dengan aktif jadi true. Nah, kita lanjut ke data source, tinggal diganti data set. Pasti ada pilihan nih. Iya. Sekarang ke DB grid. DB grid. Yang ini DB grid ya, yang tabel. Ya. Cari data source. Ada pilihan juga data source. Nggak tampil. Nah ini yang salah, ini bukan DB grid. Nanti saja DB grid. Nah DB grid data. Oke, sekarang kita buat tombol clear dulu. Kode tombol clear. Lihat. So, ini biar cepat cara ngetiknya. Ya, saya ulangi. Kontrol spasi. Coba. Kontrol spasi. Ada console. Enter. Langsung ketik di dalamnya sel. SELN. Sudah? Nah, lihat ini tombol apa ini? Tidak, iya, bukan tulisannya clear, tapi yang diklik mouse seperti ini itu namanya apa? Nah, coba lihat yang kamu apa? Tadi saya lihat ada temannya berubah namanya. Apa namanya yang kamu? Button berapa? Yang kamu? Tekankan saja mouse-nya. Enggak apa-apa walaupun beda namanya. Yang benar. Ya diklik. Nah ini kan ada yang tampil kan? Apa namanya di situ? Clear button. Oke, berarti gini. Balik ke kode tadi. Ke kode ya. Di bawah form start tadi, sedang jalankan, lihat posisi langsung kosong saat form dijalankan. Nah, langsung kosong ya. Nah, coba kalian tentukan. Kalian. Oh, belum ada pilihan jenis kelamin, tinggal aja ya. Ya, tutup dulu. Kembali ke desain. Simpan saja ya. Tambahkan lagi dua data misalnya.
Jadi tombol simpan berhasil. Sekarang kita buat tombol cari. Di edit 3, jangan double klik ya. Di edit 3. Edit 3 mana edit 3 nya? Cari ikon on key press. On key press artinya saat tombol keyboard ditekan. Di event ya, di properties. Dan perhatikan ya, ini ya. Dari width sampai end yang ini, yang terakhirnya ini di-cut dulu. Kontrol atau cut ya, cut. Di-cut ya, bukan dihapus ya. Kalau di-cut itu kan masih merekam kan. Di-cut kontrol E dan kontrol C. Nah, kita tambahin dulu nih, saya tinggalkan tadi. If K sama dengan pagar 13 dan begin enter. If K sama dengan if spasi K sama dengan pagar 13 dan begin spasi. Ini enggak harus pas seperti ini ya, contoh seperti saya ya. Kayak saya ketik saja 056. Siapa yang harus tampil datanya? Oke, saya enter. Jadi dari ribuan data kita bisa mencari, ya. Bahkan dari jutaan data, miliaran data, kita bisa mencari satu orang itu dengan cepat. Ya. Nah ini kan baru link saja kan? Kita copy saja yang ini. Ada berapa tadi yang mau kita cari? Ya, kita ganti nama, jenis kelamin Y. Saya tambahkan data dulu misalkan. Berarti curut ini, curut ini sudah bisa, cari sudah bisa, update sudah bisa, tinggal. Tapi data yang dihapus bisa data yang ditampilkan dulu, ya. Artinya data yang kita tampilkan bisa diedit, bisa dihapus. Sekarang kembali ke DB Grid, klik DB Grid ya. Masukin kodenya. Benar tidak double klik itu? Ya, double klik. Di on DBL klik kodenya. Jika data ada if not ada query maju L begin kebalikan dari ini dia edit satu teks titik 2 sama dengan ada query ini. Ya, saya double klik di sini ya, biar Sri Agustina atau Lodi. Oh, belum tampil ya? Kita cek dulu kodenya kalau belum tampil. Oh, nomornya kita jelaskan. Ya. Oh, saya salah buat di edit 3 double klik. Kita copy kode simpan yang dari sini saja. Dari open sampai width-nya simpan, atau simpan atas
gitu ya. Nah, kita tambahin di bawah open ya, enter tuh. Nah, ya di bawah open, kasih jalan dulu untuk ya. Belum kita enter. Nah, ya, if music DLG yakin akan dihapus, tanda tanya, wujud 1, MT confirmation, ya MB no. Jadi ada dua tombol nanti mau dihapus ya atau tidak. Kurung kotak, koma, 0, tutup kurung, sama dengan MR yes. Then enter. Begin. Enter. Add query 1. Then add query 1. Then delete. Form show save dengan button 1 klik. Nanti hapus, misalkan dari ribuan data atau jutaan data kita mau hapus data Denny, tapi kan nggak kelihatan datanya saking banyaknya. Kita cari dulu Denny misalnya. Denny, klik hapus. Yakin akan dihapus? Yes. Nah, sama nanti ke depannya, minggu depan kita akan melengkapi lagi ini. Nanti ada seperti ini. Saat simpan data Anda telah berhasil. Atau kita tambahkan validasi nanti saat simpan data. Maaf, NIM ini sudah terdaftar atau sudah diinputkan. Sama seperti hapus tadi. Yakin akan dihapus? Data berhasil dihapus. Berarti ada informasi lagi tambahan. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Coba nanti diulangi di rumah, dipelajari ulang, nanti dikonsultasikan lagi ke depannya ya. Kita bahas lagi kalau yang kurang paham. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.